Pembacaan Alkitab tanggal 31 Oktober tahun 2024, hari ke-305. Keluaran pasal 22. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan, dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai, atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah, haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai, atau lembu, atau seekor domba, atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Mazmur 119. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil.
Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ibrani pasal 9. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Tema minggu ini, hukum kasih yang tertinggi. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Penjelasan. Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan 15. Bagian ini menjelaskan hukum-hukum untuk mengatur keadilan dan tanggung jawab dalam masyarakat Israel. Hukum-hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga mencerminkan perhatian Tuhan terhadap keharmonisan sosial dan kesejahteraan umatnya. Dalam konteks ini, kasih diwujudkan dalam bentuk keadilan yang berfokus pada perlindungan hak milik orang lain dan pengembalian kerugian yang adil. Hukum-hukum ini bukan hanya aturan legalistik, tetapi juga bentuk kasih kepada sesama yang diwujudkan melalui tindakan bertanggung jawab dan saling menghormati. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8. Pemazmur menyatakan kecintaannya terhadap hukum Tuhan dan komitmennya untuk hidup seturut dengan ketetapannya. Dalam ketaatan pada perintah-perintah Tuhan, pemazmur menemukan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Hukum Tuhan yang dirangkum dalam hukum kasih memberikan panduan bagi hidup yang berkenan di hadapannya. Melalui kasih kepada hukum Tuhan, kita diarahkan untuk hidup dalam kebenaran dan integritas, memancarkan kasih yang tertinggi dalam tindakan kita sehari-hari. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai dengan 12. Penulis Ibrani membandingkan sistem penyembahan perjanjian lama dengan pelayanan Yesus sebagai imam besar dalam perjanjian baru. Yesus melalui pengorbanannya menggenapi hukum kasih tertinggi yang mendamaikan umat manusia dengan Tuhan. Dia masuk ke tempat yang maha kudus bukan dengan darah hewan, tetapi dengan darahnya sendiri.
Dengan tindakan kasih yang tertinggi ini, Yesus membuka jalan bagi umat manusia untuk memperoleh penebusan kekal. Renungan. Dalam Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan 15 menceritakan hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel, mengajarkan kita tentang pentingnya tanggung jawab dan integritas dalam hubungan dengan orang lain. Kasih tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga tindakan nyata, seperti menjaga keadilan dan memperbaiki kesalahan. Kemudian di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8, pemazmur menemukan kebahagiaan dalam menaati perintah Tuhan, karena hukumnya menuntun kepada kehidupan yang benar. Kasih kita kepada Tuhan diwujudkan dalam kesetiaan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, menemukan sukacita dalam kebenaran-Nya. Dan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai dengan 12, Yesus menunjukkan hukum kasih tertinggi melalui pengorbanannya yang menghapuskan kebutuhan untuk pengorbanan hewan dalam hukum Taurat. Pengorbanannya memberi kita kebebasan dan kedamaian dengan Tuhan, mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas. Refleksi. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama melalui keadilan dalam tindakan kita sehari-hari? Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan 15. Kasih kita kepada sesama diwujudkan melalui keadilan, tanggung jawab, dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan. Hukum kasih tertinggi mengajarkan bahwa kehidupan yang berpusat pada kasih melibatkan rasa hormat dan kesediaan untuk bertindak benar. Apakah kita memiliki kasih terhadap firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita? Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8. Kasih kepada Tuhan diwujudkan dalam ketaatan kepada firman-Nya. Iman yang sejati memancarkan kasih yang tidak hanya berkata-kata, tetapi juga bertindak sesuai perintah Tuhan, yang memberikan arah dan makna dalam hidup. Bagaimana kita merespons kasih Yesus yang tertinggi, yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita? Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus menggenapi hukum kasih tertinggi melalui pengorbanan dirinya. Pengorbanan ini menjadi teladan bagi kita tentang kasih yang sejati dan tanpa pamrih, mengingatkan kita untuk hidup dengan penuh kasih kepada sesama. Kesimpulan. Hukum kasih yang tertinggi adalah kasih yang memancar melalui ketaatan, tanggung jawab, dan pengorbanan. Dalam Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan 15, kasih diwujudkan dalam keadilan kepada sesama. Sementara Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8 mengajarkan kita untuk hidup dalam ketetapan Tuhan sebagai wujud kasih kepadanya. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai dengan 12 menampilkan Yesus sebagai teladan utama dari kasih tertinggi melalui pengorbanannya bagi kita. Kasih yang sejati melampaui kata-kata dan tindakan sehari-hari berakar pada pengorbanan dan kesediaan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Kasih ini adalah inti dari hukum Tuhan yang memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan, tanggung jawab dan pengorbanan, menjalani hukum kasih yang tertinggi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.